Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Sancang Bali. Baik teman-teman, untuk kegiatan kali ini kita akan sedikit mereview beberapa bahan-bahan programan sancang yang sudah kita program kisaran hampir 2 tahun lebih teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita akan liputkan beberapa perkembangan untuk bahan-bahan programan sancang, baik itu yang sudah berusia 6 atau 8 bulan dan 1 tahun, dan sampai kisaran 2 tahun lebih teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju ke lokasi tempat lahan groundingnya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di lokasinya. Nah, di sini adalah tempat lahan untuk memprogram atau memproses sebuah bahan sancang teman-teman ya. Nah, kita mulai dari sebelah sini saja dulu teman-teman ya. Nah, ini adalah bahan programan sancang yang kita program dengan cara los pucuk dengan menggunakan media dan plastik polybag seperti ini. Nah, di sini rata-rata untuk usia ada yang baru berusia 6 bulan maupun 8 bulan teman-teman ya. Nah, kita mulai dari yang sudah berusia 6 bulan lebih ini teman-teman ya. Nah, ini kebetulan untuk pola akar atau fondasi akarnya di sini kemarin agak sedikit jarang teman-teman. Jadi kalau perakaran agak sedikit jarang, kita bisa lebih mudah melakukan program akar dengan cara seperti ini teman-teman ya, atau proses belah akar untuk membuat pecahan akar maupun cabang akarnya teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah kita lakukan proses pemecahan baru 2 kali teman-teman ya. Kita belah dulu pertama, kita jadikan 2, dan ke bulan berikutnya kita belah jadikan 4 teman-teman ya. Jadi dari 1 induk terusan akar itu kita pecah menjadi 2 pertama, dan selanjutnya kita pecah menjadi 4 teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah melalui proses penyembuhan untuk pecahannya masing-masing, baru kita tahap satu-satu teman-teman ya. Jadi di sini kan sudah kita pecah 2, dan nanti kalau sudah sembuh kita tahap dengan cara memangkas teman-teman ya. Kita pangkas dan kita posisikan lagi agar nanti bisa menjadi anak cabang akarnya teman-teman ya. Nah, caranya seperti itu. Untuk teknik pembelahan biasanya kita menggunakan pisau yang agak tajam teman-teman ya. Kita belah langsung pada saat berusia segini teman-teman ya, atau ukuran batang rokok. Kita belah 2, dan jika nanti sudah mengalami penyembuhan, baru kita lanjutkan proses pembelahan ke berikutnya teman-teman ya. Nah, kita lanjut yang ke sebelahnya. Nah, di sini juga kita program dengan cara los pucuk, tetapi yang ini tidak kita belah teman-teman ya, agar nanti ada sedikit perbedaan antara yang dibelah dan tidak. Namun ini untuk pola perakarannya masih agak rapat teman-teman ya. Dan di sini kita hanya melakukan torehan untuk membuat alur teman-teman ya, atau alur san karakter tua nantinya. Jadi kita trainingkan dari usia segini teman-teman ya, atau kita proses. Nah, untuk perakaran cukup keliling teman-teman. Nanti kita tinggal melanjutkan proses seleksi atau pemilihan akar lagi teman-teman ya. Nah, yang ini juga untuk usia kisaran 6 bulan teman-teman ya. Nah, ini juga sama kisaran 6 bulan.
Nah, dalam waktu usia 6 bulan kita sudah bisa mempunyai programan bahan cancang dengan pola pertumbuhan akar seperti ini teman-teman ya. Asalkan kita telaten saja teman-teman ya. Nah, di situ juga kita tergantung cara pemilihan bahannya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada lagi sebelahnya. Nah, yang ini juga ros pucuk teman-teman. Perakaran cukup keliling. Namun kadang-kadang ketika kita memprogram perakaran itu, pertumbuhannya itu kadang-kadang juga ada yang besar duluan atau dominan duluan teman-teman ya. Contoh seperti ini, yang agak di belakangannya ini sudah agak dominan, namun yang lainnya masih agak kecilan teman-teman ya. Tetapi tidak masalah teman-teman ya, yang penting kita fokus. Nah, ketika nanti untuk ukuran dominan ini sudah sesuai dan ukuran induk juga sudah kita sesuaikan, baru kita tahap teman-teman ya, agar yang lainnya itu bisa mengimbangi teman-teman ya untuk pembesaran akarnya. Nah, ini juga proses belah akar teman-teman ya. Nah, kenapa kita melakukan proses belah akar? Tujuannya ada dua teman-teman ya. Yang pertama, kita ingin membuat karakter dan sedikit bonggol itu menjadi batang nantinya teman-teman ya, ataupun kita bertujuan untuk membuat karakter memblimbing nantinya teman-teman ya, untuk masing-masing pola akarnya itu. Nah, ketika nanti sudah membesar, di sini dia akan menjadi batang teman-teman ya, sesuai dengan pecahan yang kita terapkan. Nah, seumpama kita pecah seperti ini, nanti perkiraannya batangnya itu bisa sampai segini teman-teman ya. Jadi ini nanti ukurannya akan sangat besar teman-teman ya, atau bisa mencapai ukuran small ataupun medium teman-teman ya. Nah, untuk cara memprogram akar dan induk itu biar karakternya lebih memblimbing. Nah, pertama-tama kita seleksi atau kita pilih akar dulu beberapa saja teman-teman ya, paling banyak 5 atau 4 atau paling banyak 6 teman-teman ya. Nah, ini kebetulan saya pilih kisaran 5. Nah, untuk programan akar yang agak jarang seperti ini, biasanya kita akan membuat kondisi pohon yang kekar nantinya teman-teman ya. Nah, jadi kalau akar yang jarang itu biasanya seperti di alam itu, karakter atau kondisi akar itu sangat kekar sekali teman-teman ya, atau pondasi akarnya itu. Nah, jadi seperti ini tekniknya, kita pilih akar agak jarang, dan ini nanti juga targetnya mengarah ke ukuran small atau medium teman-teman ya. Nah, kalau untuk mame kita bisa program dengan setekan ataupun cangkokan las pucuk yang kecil seperti ini teman-teman ya, atau seukuran jari tangan. Nah, ini bisa kita proyeksikan nanti untuk mame, dan untuk perakaran juga kita kondisikan teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini adalah bahan yang berusia kisaran 6 dan sampai 8 bulan. Nah, contoh seperti ini sudah 8 bulan teman-teman, dan yang ini kisaran 7 bulan.
Nah, kita akan lanjut ke bahan programan yang sudah berusia hampir kisaran 1 tahun, dan ada juga yang sudah 1,5 tahun teman-teman ya, maupun 2 tahun. Nah, kebetulan di sini kita juga sudah program kemarin. Nah, kita langsung cek ke sana dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai dari sini saja yang sudah berusia 1 tahun lebih teman-teman ya. Nah, kebetulan bahannya ini kemarin sedikit mengalami gangguan, atau di atasnya ini agak teduh teman-teman ya, jadi pencahayaannya itu kurang maksimal, otomatis perkembangan pohon itu juga agak sedikit lambat teman-teman ya. Tapi yang penting kita melakukan perawatan dengan cara konsisten, otomatis nanti pohonnya itu pun akan terjaga kesuburannya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan nanti kita akan targetkan dengan ukuran small atau medium teman-teman ya. Nah, di sini untuk pelakar juga sudah cukup keliling, jadi kita tinggal membesarkan saja. Nah, kalau seumpama ada tunas di bawah seperti ini, kadang-kadang perlu juga kita pelihara teman-teman ya, untuk menarik pembesaran di bagian bawahnya teman-teman ya. Tetapi ini dulunya tidak los pucuk teman-teman ya, jadi hanya kita cangkok panjang saja yang memiliki beberapa ruas, lumayan tinggi teman-teman. Nah, di sini yang ini juga seumuran dengan yang itu teman-teman ya. Namun yang ini kemarin mengalami gangguan hama teman-teman ya, seperti hama penggerak batang. Jadi di dalam batang itu ada ulat yang menghabiskan nutrisi teman-teman ya, atau di dalam batang itu dikeruk dan dihabiskan. Jadi terpaksa kita pangkas teman-teman ya. Kalau tidak kita pangkas, resikonya nanti akan habis sampai ke bawah teman-teman ya. Ini untung saja kemarin tidak sampai ke bawah. Nah, untuk ukuran lumayan cukup besar. Sebenarnya ini masih sangat kita targetkan kemarin teman-teman ya, namun sayangnya keburu diserang hama. Nah, di sini kebetulan muncul tunas di as tengah teman-teman ya, dan tunas ini nanti bisa kita manfaatkan untuk menarik pembesaran lagi teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu kendalanya di lahan grounding teman-teman ya. Kadang-kadang ada hama yang menyerang. Nah, kita lanjut ke bahan yang sudah berusia hampir 1,5 tahun teman-teman ya. Namun karena kapasitas media juga agak terbatas, jadi kadang-kadang kita juga di sini kewalahan media, otomatis untuk pembesaran itu agak sedikit lambat teman-teman ya. Namun walaupun pembesaran itu nanti agak sedikit lambat, perbedaannya antara yang lebih cepat dengan yang sedikit lambat itu biasanya perbedaannya di karakter teman-teman ya. Kalau pertumbuhan pohon agak sedikit lambat, biasanya karakter lebih muncul duluan teman-teman ya. Contohnya seperti karakter di bagian kulit kambium sudah bersisik atau mengalami perpecahan-perpecahan. Nah, ini masih dalam proses pembentukan akar dulu teman-teman ya. Jadi kebetulan kemarin pertumbuhan akarnya itu ada yang dominan duluan, jadi terpaksa kita pangkas dulu yang lebih dominan untuk membesarkan akar yang lain teman-teman ya.
Jadi seperti itu prosesnya kalau kita lakukan program akar. Nah, yang ini juga kemarin juga sempat kita lakukan proses gerak dasar teman-teman ya. Nah, ini untuk desain nanti untuk ukurannya itu agak bogel nanti teman-teman ya. Kalau ukuran besarnya paling tidak ukuran small. Nah, untuk perakaran juga di situ kita sambil proses teman-teman. Nah, ini untuk usia juga hampir 1,5 tahun kurang lebihnya teman-teman ya. Nah, selain bahan programan los kucuk, kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan sisa potongan teman-teman ya, atau stekan. Nah, seperti ini dulunya hasil stekan. Jadi hasil stekan itu kadang-kadang kan kita memangkas bahan sancang itu yang tidak terpakai teman-teman ya, di dalam satu indukan. Jadi kita pangkas pendek dan kita spek seperti ini teman-teman ya. Namun kadang-kadang pertumbuhan akarnya itu bisa tidak serempak teman-teman ya, ada yang keliling dan tidak teman-teman ya. Namun daripada bahan itu kebuang, mendingan kita manfaatkan seperti ini teman-teman ya. Seperti ini juga, inilah bahan setean dulunya. Nah, ada satu yang olah akarnya cukup maksimal teman-teman ya. Nah, contoh seperti ini, walaupun dia awalnya dari kita setek, namun perakarannya itu bisa tumbuh keliling seperti ini teman-teman ya. Namun kadang-kadang juga pertumbuhannya itu ada yang besar duluan dan masih kecil teman-teman ya. Nah, contoh seperti ini kemarin kan lebih besar di sini dan yang di sini masih kecil. Nah, jadi agar yang di sini itu bisa membesar, kita harus berani melakukan ini teman-teman ya. Kita tahap duluan. Nah, yang di sini juga seperti itu kemarin. Dan yang ini juga sudah mulai membesar teman-teman ya. Nah, kenapa kita harus sedikit mengekspos atau membuat karakter akar dominan agar kesan pohon seperti di alam itu bisa muncul nantinya teman-teman ya. Jadi ciri-ciri pohon di alam itu kan dia pasti memiliki karakter akar dominan teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita proses seperti di alam, sambil juga kita memproses di bagian atas teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke bahan programan sancang yang sudah berusia hampir 2 tahun dan sudah ada yang 2 tahun teman-teman ya.